silakan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Reno Hadir Kak. Dina Masdianti Hadir. Hamza Hadir. Melani Putri. Hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya, maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Baik, setelah mendengar penjelasan dari saya, silahkan berdiskusi sama teman kelompoknya dan dipresentasikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat jaiz bagi Allah. Saya Dina Masdianti sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya Nurul Arianti, saya Rasia, Saya Ahmad. Baik, sifat wajib Allah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Dengan ini kami persilahkan. Sifat wajib Allah nafsiyah, sabiyah, malani, dan manawiyah, dan sifat jaiz Allah SWT. Nafsiyah berasal dari kata nafs yang berarti diri. Menurut istilah, sifat nafsiyah adalah sifat khusus yang menunjukkan keberadaan Allah hanya pada diri atau zat Allah. Sifat wajib yang masuk ke dalam kategori nafsiyah ini yaitu wujud. Sifat wujud artinya Allah Subhanahu wa taala ada, bukan karena diciptakan tetapi karena zatnya sendiri. Lihat giginya. Sifat satya adalah sifat yang menunjukkan kebenaran atas segala yang layak bagi Allah. Secara sederhana, sifat satya dapat menaungi sebagai lawan dari sifat-sifat mustahil. Adapun sifat yang tergolong dalam kategori satya diantaranya tidak artinya terdahulu atau tidak berawal. Yang artinya berbeda dengan
Selanjutnya, penafian dari sifat mustahil bagi Allah akan dijelaskan oleh Abdul dengan ini. Makna sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang Allah sama sekali tidak dimiliki olehnya. Kak, masuk Kak. Cara menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat wajib Allah, nafsiyah, sabriyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan sifat jais Allah. Pertama, mengimaninya, yaitu dengan cara percaya keberadaannya. Dua, tidak menyebutkannya. Tiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Empat, tidak mempertanyakannya. Lima, tidak menafsirkannya. Hasil dari kerja kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya. Mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makna sifat Allah, sifat jais Allah, dan makna sifat mustahil Allah, dan cara penerapannya. Pemateri saja akan dibawakan oleh pihak sekolah dengan ini. 1. Makna sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. Dan sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Nafsiyah, sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah semata wujud ada. Salbiyah, sifat yang tidak mungkin Allah memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Tidak terdahuluan bahwa kekal mukhalafatul hawadisi berbeda dengan makhluk ciptaannya yang binafsihi berdiri sendiri, badannya tunggal atau esa. Ma'ani, sifat yang dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sabar, mendengar, besar, melihat, alam, bermanawiyah, merupakan sifat ma'ani dan tidak berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani tertunggal jika sebagai sifat yang pada sesuatu yang disifati yang otomatis sesuatu kepadanya. Iradat, berkuasa. Cara menerapkan perilaku yang nafsiyah, sabiyah, ma'ani, manawiyah, dan jais Allah. Caranya adalah dengan mengimani sebagai kewajiban, tidak menafikannya, tidak mempertanyakannya, tidak membagaimanakannya, dan tidak menyebabkannya dengan makhluk. Itulah dari hasil presentasi kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.